balik lagi di Najisa Channel. Eh, udah nggak sendiri nih. Hari ini lagi nggak sendiri nih. Udah lama banget nggak pernah muncul lagi di YouTube. Nah sekarang kebetulan kita baru ada lagi kesempatan buat upload lagi. Kebetulan sekarang juga kita lagi ada di Gunung Papandayan. Nah ini ceritanya pengalaman pertama saya naik gunung. Jadi yang sedikit ini dulu ya. Kalau saya nggak yang terlalu ekstrim dulu ngambilnya. Yang nggak es krim ya? Es krim ya, yang es krim. Nah kebetulan saya di sini itu ditemenin sama tour guide saya. Itu namanya Kang Unang. Mang Racing. Kang Racing. Namanya Mang Unang. Mang Unang. Ini salah satu tour guide saya. Kebetulan tadi kita di jalan juga mengarahkan jalannya juga cukup enak lah untuk pemula ya, maksudnya diliatin jalan-jalan yang pemandangannya bagus, yang apa namanya, Viewnya keren viewnya ya. keren, terus yang es krim juga ada, pokoknya lengkap lah pokoknya ya. Nah kita sedikit-sedikit tanya nih pengalaman Mamang Racing. Mang Racing. Mang Unang ya, Mang Unang seputar naik gunung ya, karena kita tuh pemula butuh sharing-sharing lah ya Mang ya. Boleh. Awal mulanya Mang Unang tuh jadi tour guide tuh gimana sih Mang? Awalnya sih sebenarnya hobi ya, pasti hobi. Jadi dulu tuh kita suka naik gunung awalnya. Terus karena mungkin sering juga naik gunungnya, terus kita juga agak narsis juga. Foto-foto upload gitu. Dulu masih zaman Facebook ya. Jadi Facebook masih rame-ramenya. Terus tiba-tiba ada, "Mang, temenin dong ke sini." Awalnya sih kita cuma nyari temen doang gitu kan. Oke lah, siap kita temenin gitu. Terus tiba-tiba makin kesini ada yang ngasih lah gitu. Biarpun gak gede juga ya alhamdulillah gitu. Akhirnya kita sama temen, masa sih gini-gini aja gitu kan. Maksudnya kalau kita cuma naik gunung sekedar hobi, yang ada kan kita ngabisin duit. Kenapa enggak Betul. kita hobi kita jadi duit gitu. Nah itu Ya biarpun umpamanya nggak cuma naik nyari duit doang, kita juga kan sambil edukasi juga kepada teman-teman gitu, bahwa naik gunung yang safety itu kayak gimana, yang benar tuh kayak gimana gitu. Soalnya kan kalau naik gunung itu yang namanya di alam ya resikonya banyak gitu. Biarpun cuman kayak Papandayan gitu kan, kayak orang bilang Papandayan pendek, tapi kan tetap beresiko juga, apalagi yang pemula gitu. iya. Iya. Saya ngerasain soalnya. Iya. Tapi serunya kalau yang pemula itu banyak kesannya, kayak lihat batu tiba-tiba wah kayak sama baru nih gitu. Tiba-tiba duduk nyaman gitu kan. Kayak pernah denger tapi emang ya, saya dari awal mau naik saya kekeh mau bawa tas ya, karena pengen, ini saya pemula nih, katanya kan Papandayan nggak terlalu tinggi gitu, maksudnya buat pemula oke lah, saya coba nih tes, bisa lah segini gitu. Terus kata Mang Unang, udah pakai potter aja, kita udah sewa potter bla bla bla. Udah Mang, pokoknya saya mau bawa, saya mau coba, pokoknya batu pokoknya. Udah pas udah ketiga kali aja akhirnya saya ngalah juga kan. Ya ya. udahlah, nggak apa-apa, coba dulu. Ya udah, pas baru mulai naik tuh dah masih nafas masih oke ya. Ya, masih kuat ya, masih strong gitu kan. Betul. Dari 3 jam itu perjalanan estimasi 3 jam itu baru 3 menit dada saya itu sesek. Itu ngelihat batu itu seolah kayak ngelihat sofa gitu. Pengennya duduk. Ntar beberapa langkah duduk. Tapi memang iya betul kayak gitu. Jadi kalau buat pemula lebih safety sih, memang kita pakai jasa tour guide. Ya. Tour guide-nya juga yang istilahnya yang memang benar-benar ngejaga ya, kayak Mang Unang nih, kayak misalkan Mang treknya yang ini yang lebih bagus, ada lebih bagus, cuman kan istilahnya kayak cagar alam beberapa. Betul. Kita nggak bisa maksain juga gitu. ya, karena kan Papandayan ini juga kan ada, emang sih spotnya viewnya lebih bagus, tapi kan ada beberapa wilayah yang memang dilindungi dan kita nggak boleh ke sana. Jadi itu masih ada wilayah konservasi, jadi masih ada kayak macan kumbang gitu. Terus juga di sana tempat edelweissnya banyak juga gitu kan, jadi memang benar-benar dilindungi. Jadi kalau semua di explore gitu kan,
itu bisa merubah ekosistemnya juga gitu. Begitu. Makanya dari pihak pemerintah juga membagi beberapa wilayah kayak pada ini kan udah kayak yang kita di sini ini udah masuknya kawasan TWA Taman Wisata Alam. Jadi memang diperuntukkan untuk wisata Ya, gitu. betul. Kayak Jadi gitu. di tiap pos-posnya juga istilahnya terbilang cukup tertata ya. Jadi Ya, betul. kayak pos-posnya ada toiletnya, Ya. ada warungnya. Jadi di pos-posnya itu banyak banyak fasilitasnya ya buat kita. Kayak pemula kan istilahnya beberapa langkah sedikit berhenti, terus kita butuh minum. Kalau minum terus kita pengen ke toilet istilahnya Iya, kan gitu kan. betul. Nah, kalau untuk pemula ini ya Papandayan memang oke banget sih Iya. gitu. Meskipun terbilang katanya kedua termahal ya. Ya, Cuman salah menurut satu yang saya terkenal worth it juga. sih, Pak. Iya, betul. Worth it banget karena ya fasilitasnya, keamanannya juga sampai Iya. kayak kita nginep di sini aja. Ada Satpamnya security ya? keliling, Iya, security-nya keliling. iya. Gitu. Tadi babi hutan baru nongol aja udah. Ayo lo ngapain lo kata satpamnya sambil jagain kan gitu. Iya, makanya kayak enaknya gitu. Kalau Ya, misalkan di betul. tempat lain mungkin yang kalau udah berpengalaman mungkin ya Tuh. udah ngelihat babi hutan nggak kaget. Kalau Iya. saya kan kayak tadi ngeliat itu hitam 4 biji apa babi hutan itu masih siang loh. Saya nggak kebayang kalau malam kan istilahnya gelap nggak kelihatan gitu kan. Untungnya ada security yang patroli terus dari tadi gitu. Karena memang dari tadi kelihatan ada babi hutan segala macam. Iya, betul. Nah, kalau misalkan Mang Ucu ini awal apa namanya kayak ngambil nih yang di Papandayan ini, memang udah lama atau bisa ngambil job yang kayak di luar Papandayan? Kalau kita sih sebenarnya trip kita itu bisa kemana aja sih. Gak cuman ke Papandayan aja, tapi kita memang lebih fokus di Papandayan karena ya itu tadi gitu. Selain bisa dibilang Aman. aman, terus juga kebanyakan kan pemula ya yang pengen coba naik gunung. Kita memang lebih rekomendasi ke sini gitu. Jadi kalau ada klien yang memang sudah beberapa kali yang pengen Kang gridnya mau ditaikin nih gitu, baru kita bisa naik ke gunung-gunung yang lain. Jadi kita bisa kemana aja sih sebenarnya gitu. Cuman kita Papandayan lebih ke kalau orang yang pengen mencoba gitu kan, sama banyak kan juga yang keluarga pengen coba bawa anak-anak kenalin ke alam gitu kan. Di sini lebih aman, lebih safety kayak gitu. Betul. Jadi kita juga bisa kayak misalkan kalau saya sih sebelum naik gunung pasti itu dulu ya. Maksudnya kayak selalu banyak mikir nih kondisi fisik saya kuat atau Betul. enggak gitu. Sebenarnya Betul. kalau misalkan mau langsung ke gunung yang lain, kalau kitanya mau, Mang Ucu juga bisa, Mang Unang juga bisa iniin. Bisa aja. Cuman istilahnya kita juga harus ngukur kemampuan apa fisik kita kuat atau enggak. Iya, yang paling penting itu adalah pengenalan dulu gitu. Nah, kalau untuk gunung-gunung yang selama ini didaki nih, yang paling berkesan, yang paling pokoknya treknya yang ampun-ampun deh. Jadi kalau di Indonesia itu banyak gunung-gunung yang terkenal ya. Kayak kalau kita mau lihat keindahan Indonesia katanya coba naik ke Gunung Rinjani gitu. Itu memang indah, salah satu yang terindah. Tapi kalau yang paling berkesan saya itu ada 3 sih. Pertama Rinjani karena indahnya, yang kedua itu Gunung Raung karena treknya. Itu daerah mana tuh, Bro? Raung itu di Banyuwangi, Jawa Timur. Sama Gunung Argopuro itu karena treknya yang panjang. Jadi kalau Rinjani emang terkesan dengan keindahannya yang benar-benar wow gitu. Jadi kita dari awal trek disuguhin dengan berbagai keindahan. Ya biarpun treknya juga lumayan es krim banget sih gitu. Es krim banget beneran gitu. Jadi kita itu kayak naik 2 gunung gitu kan, turun ke bawah. Di bawah itu habis naik itu dari habis ke puncak kita turun, di bawah ada danau luas banget gitu. Terus ada Gunung Ibu Jari itu namanya. Jadi kita ngecamp di sana, itu indah banget bener. Nanti cobain deh. Nanti pelan-pelan Ya. Kita nggak mungkin langsung ke Rinjani dong. Iya betul. Kalau langsung ke Rinjani itu misalkan estimasi 8 jam mungkin bisa Iya. 12 jam ya. Itu kita dulu ke Rinjani sampai 4 hari. 4 hari. Ya lumayan lah. Naiknya Naik aja. turun. Nah, kalau yang paling berkesan lagi itu yang kedua itu adalah Gunung Raung. Jadi kalau Gunung Raung itu gunung paling ekstrim kedua di Indonesia. Yang pertama itu adalah Harpen Pyramid di Papua. Yang kedua itu Gunung Raung.
Jadi kita tuh treknya itu batuan semua, dan kita harus benar-benar pakai alat kayak harness gitu kan. Pokoknya safety-nya benar-benar dijaga, pakai helm juga. Yang paling menarik itu kita ngelewatin ada namanya treknya itu jembatan Siratul Mustaqim. Oh iya, Iya, iya. itu beneran. Yang cuman Cuman segini 30 aja. sentian lah. Udah Jadi gitu trek kita digoyangin dikit. kalau gitu itu digoyangin sama angin. Jadi 30 cm doang, itu batu sama pasir. Sebelah kanan itu ya mungkin jurangnya ada 500 meter, sebelah kiri sampai 700 meter. Jadi kalau kita ada angin gede, kita nggak bisa jalan, kayak kita cuma duduk ini nggak bisa. Kita kayak lagi naik motor, plek gitu kayak gitu. Itu benar-benar ekstrim. Dan itu salah satu gunung yang bikin saya nangis. Kenapa tuh? Ya karena ekstrimnya itu. Jadi kayak gak nyangka aja gitu, dengan trek yang se ekstrim itu kita bisa nyampe ke puncak. Itu yang kedua yang saya bikin terkesan. Yang ketiga yang paling berkesan itu Gunung Argopuro. Itu Jawa Timur juga sama. Jadi itu gunung trek terpanjang kedua di Indonesia, trek terpanjang se-Jawa. Jadi kita ngetreknya itu kurang lebih kemarin tuh ada 8 hari kalau nggak salah, 8 harian lah. Kenapa berkesan? Jadi kita selama 8 hari kita nggak ketemu orang. Ini cuman rombongan kita doang nih. Kita dulu naik berempat. Ini cuman kita doang berempat. Jadi nggak rame kayak gini gitu. Ada temen apa yang naik gitu, ada yang turun gitu kan. Kalau di sana enggak. Jadi emang sepi banget. Terus kita disuguhin dengan pemandangan yang luar biasa gitu. Jadi kita kayak lagi di sini nih pagi buka tenda. Biasanya kan lihat sunrise. Iya. Ini ada babi hutan sama burung merak lari-larian gitu. Itu seru banget. Dan kita itu kalau di Argopuro kita dituntut bener-bener kayak manajemen perjalanannya itu bener-bener diatur. Jadi kan ada beberapa daerah yang ada stok air, ada yang nggak ada stok air gitu. Jadi nggak ada air alami gitu. Jadi kita harus bener-bener perbekalan itu harus secukupnya, dan itu diolah banget lah gitu sama perjalanan. Itu seru juga. Jadi intinya bertahap lah ya kalau Iya, misalkan kayak betul. kita pemula ya. Ya apa, kalau pemula itu kadang suka ada yang menyepelekan kondisi Betul, juga. betul. Cuman lebih baik ya kita lihat kondisi badan kita juga ya. Iya. Kita sanggup apa enggak? Saya pikir juga saya awalnya sanggup atau enggak. Sanggup lah, deket. Iya. Cuman katanya kan paling pendek. Paling Oke. pendek, iya. Tapi ternyata ada beberapa trek yang memang lumayan ini ya, Lumayan ekstrim. ekstrim ya. Jadi tadi itu ada pas mau naik abis pos 7, Iya, betul. abis pos 7 itu ada trek yang ada 2 pilihan nih. Iya. Trek apa? Trek normal, Trek normal, trek terjal kan? terjal. Iya. Dan akhirnya kita memilih trek terjal Iya, ya. karena kita petualang. Iya. Dan itu memang benar-benar yang harus jaga keseimbangan badan juga, terus kayak batu-batu licin kita Iya, emang harus betul. ini. Yang ngerangkap gitu. Dan itu bikin dengkul lemes juga Iya, sebenarnya. betul. Kalau misalkan kita maksain, misalkan bisa nih gini nggak berhenti dulu, itu juga Bahaya takutnya juga. bahaya karena kan Bahaya di juga. belakang kalau ada orang Betul. bisa kena orang. Kalau misalkan kita sendiri ya susah juga gitu Iya, kan. betul. Betul. Mm-mm. Apalagi kalau misalkan kita mulai ngambil trek yang lumayan, Mm-mm. ya lebih enak sih memang pakai tour guide sih. Iya, betul. Memang. Karena Memang kan kalau kita ada pemandu, apalagi pemula ya. Untuk pemula, jadi untuk saran kita main ke alam itu memang harus ada pemandu. Jadi kalau ada pemandu, seenggaknya dia tahu mana nih daerah yang ekstrim, mana ini daerah yang aman gitu kan. Terus juga kita bener-bener kayak dijaga gitu. Maksudnya kayak ini kira-kira pakai ini safety enggak gitu, pakai jaket ini safety enggak gitu, pakai sepatu ini safety enggak gitu. Terus kita juga cara jalan juga kita kan harus diatur gitu. ya, atur nafas juga Atur ya. napas ya. Terus juga kan jarak juga bisa kayak oh ini jaraknya segini nih, ini kapan nih titiknya harus istirahat lama, kapan istirahat sebentar gitu. Kayak gitu. Pokoknya kita harus semangatin ya. Yuk, Iya, betul. Pokoknya jangan nggak bakalan semangat. capek. Jangan capek karena di depan pasti makin capek. Iya. Pokoknya jangan cepat menyerah, yang pasti bentar lagi capek gitu. Iya, betul. Ya, pokoknya intinya mungkin untuk sekarang baru ke Papandayan. Iya. Nggak tahu besok nih gitu. Iya. Kemana nih? Karena mungkin ada beberapa planning, karena di daerah Garut ini
ada beberapa pilihan juga Iya, ya. betul. Dan kalaupun mau pakai tour guide-nya Mang Unang, itu kita bisa milih beberapa tempat ya. Betul. Meskipun di luar Garut Garut juga juga bisa. bisa. Iya. Cuman ya harus reservasi dulu Iya. kalau misalkan weekend ya. Iya. Kalau weekday ya menyesuaikan sama Menyesuaikan undangnya saja. aja. Gitu. Kalau untuk fasilitas terus kayak pelayanannya oke banget lah pokoknya. Nanti pokoknya kedepannya kita bakalan kedepannya apa besok mah? Besok juga ayo. Ya. Besok juga ayo. Ini kita lagi pikirin lagi karena kan di sini juga ada Gunung Guntur, Ya ada Gunung Guntur, ada Gunung terus Cikuray, Cikuray, sama Gunung sama Sagara. Gunung Sagara. Masih ada beberapa pilihan lagi. Entah besok kita habis turun dari sini ke Guntur Ya. kalau masih kuat, Kalau masih kuat, atau mungkin next time lagi kita langsung ke kemana. Cikuray. Aduh, es krim ya. Iya, itu Es paling krim. es krim tuh. Tapi kalau saran kita ya, biasanya sih banyak orang yang nanya, Mas, kalau kan kalau pulang dari Pemandayan, next levelnya kemana nih gitu kan? Kan banyak tuh yang kayak gitu, yang orang-orang pada pemula gitu. Kalau kita selalu saranin kalau nggak pasti ke Gunung Prau dulu gitu. Gunung Prau itu juga treknya sama pendek, cuman lebih ekstrim lagi dari sini. View-nya juga bagus. Nah dari sana boleh bisa merbabu gitu dan sebagainya. Jadi banyak juga sih kalau gunung itu kan tergantung ini juga banyak jenis gunungnya. Ada yang benar-benar hutan gitu, ada yang savana. Nah kalau yang ini Papandayan itu uniknya itu kita nggak langsung masuk hutan gitu, tapi langsung masuk ke daerah kawah dulu, baru ada hutannya. Iya. Kalau ya gunung yang lain biasanya kita di hutan dulu, di puncak baru ketemu kawah. Iya. Kayak gitu. Jadi treknya yang tadi kita lewati nih yang dibawa sama Mang Unang itu lumayan ya, maksudnya bukan yang trek yang biasa. Iya, Jadi betul. ada jalur khusus yang memang Mang Unang liatin nih kayak ini kawahnya, ini ada beberapa sungai. Iya, ada terus, danaunya juga, terus ada sungai air panas. Iya, ya tuh putih hitam, terus sungai air panas kita bisa Iya. berendam air hangat dulu sebelum naik karena kan istilahnya sungai air panas tuh masuknya ke tengah-tengah lah ya. Iya, betul. Tengah-tengah kaki udah mulai kram, angetin dulu baru kita naik lagi. Iya, Tuh. seru lah pokoknya. Seru Ya. lah pokoknya Banyak Mang Unang. banyak pilihan, banyak spotnya. Seru lah pokoknya. Emang benar sih kata orang kalau misalkan naik gunung tuh pasti nagih tuh ya. Iya. Bener. Ini udah nagih ya? Mulai nagih sih Oh, tapi mulai nagih. mengkondisikan dengkul dulu. Ya, Mengkondisikan iya dengkul. kebanyakan kayak gini kalau naik gunung. Naik gunung nih, nyesel, nggak pengen naik lagi, udah pulang ke rumah, beberapa hari kemudian baru pengen naik gunung lagi gitu. Jadi kita udah mulai planning lagi, Iya. planning lagi kapan nih kita pergi lagi gitu. Hmm, bisa bikin capek tapi seru. Iya. Hmm. Ini kita juga sebenarnya ini aman, tapi karena pemula ya. Hmm. Sama si Omen tuh saya agak takut. Nanti ada jagain, tenang aja. Takut tiba-tiba si Omen keluar gitu Iya. kan. Mana gede kan si Omen ya kan. Kalau yang belum tahu si Omen makanya main ke Papandayan deh pokoknya. Meskipun katanya lebih buat pemula gitu. Tapi jangan sepelein lah. Jangan sepelein. Pokoknya kalau udah ke Papandayan asyik. Ya udah kalau gitu segitu dulu cerita kita di Papandayan sama Mang Unang. Oke. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin vlog bareng lagi. Siap. Siap. Ke perjalanan ke next gunung yang lain lagi. Oke. Oke, thank you Mang Unang. Oke, siap. Dadah. Oke, Thank you. bye.